Sebanyak 10 awak kapal warga negara Indonesia yang diculik kelompok Abu Sayyaf 26 Maret lalu di perairan Tambulian di lepas pantai Pulau Tapul, Kepulauan Sulu, Filipina. Para penculik itu meminta uang tebusan sebesar 50 juta peso atau sekitar 15 miliar rupiah dengan batas waktu Jumat 8 April 2016. Menteri Pertahanan Riyamizat Riyakudu mengatakan upaya penyelamatan atas 10 warga negara Indonesia yang menjadi sandera kelompok Abu Sayyaf ini akan diarahkan pada negosiasi. Namun operasi militer tidak akan menjadi opsi pilihan penyelamatan. Pasalnya aksi militer akan berpotensi jatuhnya korban jiwa. PT Patria Maritime Lines, perusahaan tempat 10 pekerja WNI itu, menyatakan kesiapannya untuk membayar uang tebusan sebesar 15 juta peso atau sekitar 15 miliar rupiah. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memastikan 10 WNI yang menjadi sandera di Filipina itu saat ini dalam keadaan baik. Retno juga mengakui tidak mudah membebaskan 10 WNI yang bekerja sebagai anak buah kapal itu. Namun ia menegaskan bahwa saat ini pemerintah Indonesia terus mengupayakan segala langkah terbaik, termasuk langkah diplomatik untuk menyelamatkan para sandera. Akankah pemerintah Indonesia menuruti permintaan Abu Sayyaf dengan membayar uang tebusan 15 miliar rupiah? Lalu bagaimana dengan TNI dan Polri yang telah siap untuk membebaskan para sandera? Untuk membahasnya di studio kini telah hadir pengamat hukum internasional Bapak Hadi Rahmat Purnama. Selamat pagi Pak Hadi. Selamat pagi. Datang di Berita Satu Terima TV. kasih. Kami juga mengundang Anda pemirsa untuk bisa ikut berpartisipasi melalui SMS di 0811 83 33 5551. Boleh juga melalui layanan telepon di 021 529 00 311. Baik Pak Hadi, kita berbicara mengenai upaya penyelamatan 10 WNI yang ada ini. Bagaimana jika pemerintah menuruti permintaan Abu Sayyaf? Pertama adalah kalau memang kita menuruti permintaan dari kelompok teroris Abu Sayyaf ini, permasalahan yang mungkin terjadi adalah hal seperti ini bisa kemudian berlanjut ya di kemudian hari, dalam arti akan berulang gitu ya. Karena dengan seperti itu maka tidak ada efek jera bagi kelompok teroris ini dalam hal mereka melakukan tindakannya. Ya, kita tahu bahwa memang sangat sulit juga melihat kondisi seperti ini karena memang ada nyawa manusia yang menjadi taruhan di dalam kondisi seperti ini. Tetapi tetap bahwa dengan memberikan atau dengan membayar permintaan uang yang dilakukan oleh Abu Sayyaf ini memang menurut saya bukan merupakan tindakan yang cukup tepat gitu ya dalam hal penanganan terorisme. Karena hal ini justru akan memperkuat kelompok teroris ini dengan mereka mendapatkan sumber daya finansial yang cukup besar ya untuk membiayai kegiatan-kegiatan mereka di kemudian harinya. Dan mencapai tujuan besarnya nanti seperti itu ya. Betul, nah, betul. Sebetulnya walaupun memang ini terjadi di negara Filipina, merupakan kedaulatan mereka, apakah perlu kita juga meminta bantuan dari negara lain mungkin? Tentunya hal itu terbuka gitu ya. Memang dalam konteks ASEAN ya, Indonesia dengan beberapa negara ASEAN seperti Malaysia, Filipina, dan juga beberapa negara lain, kita memang mempunyai kerjasama dalam hal penanganan terorisme. Walaupun konteksnya lebih banyak kepada pencegahan, tapi kalau dilihat kita sebagai negara yang memang sama-sama adalah negara ASEAN, tentunya kerjasama ini sangat sekali dimungkinkan. Dan hal ini bukan yang pertama kali tentunya gitu ya, karena tahun 2005 sebagai beberapa pernyataan di media nyatakan juga pernah terjadi penyanderaan terhadap warga Indonesia. Memang tidak sebanyak yang sekarang, tetapi kerjasama antar militer, kerjasama antar intelijen ya dalam kerangka ASEAN itu sangat dimungkinkan, terutama dalam hal penumpasan terhadap gerakan-gerakan atau kelompok-kelompok terorisme di wilayah Asia Tenggara. Ya, memang pada tahun 2005 lalu tercatat ada 3 bulan ya upaya pembebasan itu melalui juga operasi militer salah satunya. Nah, apa yang membedakan kondisi penculikan WNI oleh Abu Sayyaf di tahun 2005 dulu dengan yang sekarang terjadi di 2016? Perbedaan yang signifikan mungkin dari jumlah banyaknya tawanan atau sandera ya yang dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memang
dalam hal melakukan sebuah tindakan, setiap negara mempunyai kedaulatannya masing-masing. Kita tahu bahwa Abu Sayyaf dalam konteks ini berada di dalam wilayah Filipina, sehingga memang pemerintah Filipina, baik militer, polisi maupun penegak hukum lainnya, yang mempunyai jurisdiksi juga kewenangan untuk melakukan penumpasan terhadap kelompok ini dan juga melakukan pembebasan terhadap para sandera. Nah, yang mungkin harus didorong tentunya oleh pemerintah kita, baik itu melalui Menteri Luar Negeri dan juga mungkin melalui hubungan antara kepala negara, adalah bagaimana hal ini dilakukan melalui kerjasama, baik Indonesia maupun Filipina, karena tentunya Indonesia kita tahu kita juga mempunyai pengalaman yang cukup untuk melakukan sebuah operasi anti terorisme, ya, baik itu di kepolisian maupun juga di tentara, ya, di TNI. Jadi saya pikir kita juga harus terbuka untuk hal-hal tersebut. Ya. Baik, kita sekarang akan bergabung dengan pemirsa yang sudah ada di line telepon dengan Pak Karel dari Manado. Selamat pagi Pak Karel. Selamat pagi, selamat pagi Pak Hadi. Selamat pagi Pak. Silakan komentar Anda. Pertama, betul pernyataan Pak Hadi itu bahwa kita jangan sebenarnya mengikuti keinginan kelompok teroris itu untuk menebus dengan uang. Karena begini, ini menunjukkan, posisi ini menunjukkan bahwa mereka sudah mulai kekurangan logistik. Nah, itu disebabkan oleh negara-negara yang justru menjadi donatur mereka di Timur Tengah itu sudah mulai juga dalam keadaan tidak stabil, sehingga mungkin bantuan dukungan logistik seperti uang dan sebagainya kepada mereka itu sudah mulai berkurang. Karena kalau kita mengikuti keinginan mereka, betul tadi bahwa itu akan terus berlanjut kan, apalagi wilayah ini, wilayah Filipina Selatan ini berbatasan dekat dengan Indonesia, termasuk Sulawesi Utara di kami ini, di Sulawesi Utara. Jadi ada kemungkinan misalnya, apalagi terbukanya MEA ini akan terjadi intensitas pelayaran akan semakin tinggi antara dua negara dengan perbatasan Sulawesi Utara ini. Akan terjadi terus kemungkinan untuk terjadi perombakan atau pembajakan sangat besar. Nah, oleh sebab itu jangan ini. Yang kedua yang saya mau katakan begini, memang ada kendala dalam pembebasan ini. Pertama, kita belum mendengar siapa yang menjadi negosiator utama dan menjadi satu pintu. Negosiasi harus dilakukan satu pintu agar supaya terjadi negosiasi yang berimbang. Itu kedua. Yang ketiga yang saya mau katakan begini, seharusnya negara-negara ASEAN menyadari kondisi-kondisi seperti ini, di mana di ASEAN ada satu wilayah yang menjadi pusat terorisme. Itu harus ada kerjasama militer di dalamnya. Dulu memang ada SEATO yang sudah dibubarkan, tetapi sekarang perlu dicari sebuah alternatif bagaimana sehingga Indonesia dalam kondisi sekarang ini yang memang bisa melakukan operasi militer terbatas untuk pembebasan itu, karena memang undang-undang di Filipina tidak boleh melakukan itu. Maka kita tergantung sekali pada kesiapan Filipina dan pengalaman dalam proses pembebasan sandera. Indonesia itu jauh lebih baik dari Filipina. Kita melihat bahwa Indonesia pernah melakukan operasi-operasi pembebasan teroris di beberapa negara dan sangat sukses. Oleh sebab itu tidak tertutup kemungkinan seharusnya pemerintah Filipina memberi izin terbatas dalam operasi kalau memang pilihan terakhir adalah operasi militer. Baik Pak Karel, terima kasih. Catatan saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Karel. Langsung saja Pak Hadi mungkin tanggapannya. Memang pertama tidak mungkin juga Indonesia masuk ke wilayah Filipina. Gitu itu kedaulatan dia ya? Karena itu kedaulatan mereka. Tentunya dalam hal pembebasan sandera seperti ini atau dalam hal penanganan teroris kelompok Abu Sayyaf ini juga diperlukan kehati-hatian yang sangat luar biasa. Karena kita tahu yang menjadi taruhan di sini adalah nyawa para sandera ini. Betul. Jadi mungkin kalau menurut saya pemerintah, baik pemerintah Indonesia maupun pemerintah Filipina tidak juga mau mengeluarkan semua informasi yang mereka punya terkait bagaimana proses dan juga prosedur pembebasan ini. Karena ini juga akan tentunya membahayakan kondisi atau situasi yang ada di wilayah tempat para sandera ini ditawan gitu ya. Jadi saya pikir pasti ada yang dilakukan baik oleh pemerintah Filipina maupun pemerintah Indonesia, dan kerjasama itu
pasti dilakukan. Ya, seperti saya ungkapkan tadi bahwa memang antara dalam konteks ASEAN untuk memerangi kelompok terorisme ini memang juga dilakukan ya kerjasama antar negara gitu ya, baik itu kerjasama militer maupun non militer yang dilakukan oleh negara-negara. Dengan adanya penolakan dari Filipina untuk masuknya militer Indonesia memberikan bantuan pembebasan seperti itu, apa ini termasuk melanggar MOU antar dua negara di ASEAN tadi? Saya pikir tidak gitu ya. Tentunya pemerintah Filipina tentunya pasti mempunyai sebuah kepercayaan diri juga gitu ya, confident bahwa mereka bisa menangani permasalahan ini. Dan ini juga menjadi satu hal yang sangat penting juga dalam hal kita menghormati apa yang dilakukan oleh Filipina. Ya. Sama halnya pun jika hal itu terjadi di wilayah Indonesia, tentunya kita juga meminta negara-negara lain untuk menghormati kedaulatan Indonesia dalam hal penanganan terorisme maupun dalam hal penyelamatan sandera ini. Jadi saya pikir Filipina pun mempunyai kewenangan yang cukup besar untuk melakukan tindakan pembebasan terhadap sandera ini, karena memang itu merupakan wilayah jurisdiksi dan kewenangan mereka gitu ya. Jadi ibarat kata kalau memang sebetulnya mereka kerjasama, diam-diam aja juga nggak usah diumbar-umbar seperti itu ya. Iya. Dan saya pikir tanpa adanya atau dengan misalnya tidak ada situasi seperti ini pun, kerjasama antara pemerintah Filipina dan juga pemerintah Indonesia dalam hal penanganan terorisme itu pun pasti dilakukan, gitu ya. Karena kita tahu bahwa wilayah ini memang salah satu wilayah yang cukup rentan ya, Filipina bagian selatan itu dan juga wilayah Sulawesi itu ada beberapa memang kantong-kantong yang bisa dikategorikan sebagai kantong-kantong teroris. Gitu ya. Nah, ini ada satu komentar dari anggota Komisi 1 DPR Effendi Simbolon bahwa harusnya pemerintah itu melibatkan DPR untuk bekerja sama supaya nanti dari DPR sini bisa komunikasi dengan partai politik di Filipina untuk bisa mempengaruhi keputusan dari pemerintah Filipina. Tanggapan Anda sendiri bagaimana nih? Saya kira ya dalam hal ini kita melihat bagaimana hubungan antara eksekutif dengan legislatif tentunya ya. Tentunya memang DPR mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap apa yang dilakukan oleh eksekutif. Tetapi tetap bahwa dalam hal penanganan ini pun seharusnya memang menjadi kewenangan eksekutif dalam hal penegakan hukum, gitu ya. Ya dalam hal pemberitahuan bagaimana prosesnya mungkin itu bisa dilakukan antara pemerintah dengan DPR, tapi paling tidak sebenarnya tidak terlalu signifikan gitu ya, karena di sana pun kita tahu Filipina adalah negara yang demokratis dan juga kita juga tahu bahwa presiden Filipina dan pemerintahan Filipina pun dipilih secara demokratis. Mereka pun pasti mempunyai lah kewenangan-kewenangan yang mereka miliki untuk kemudian melakukan tindakan-tindakan penanganan terorisme ini. Ya, karena memang sempat dibandingkan bagaimana dari Filipina bisa mengintervensi dalam artian Mary Jane penundaan kasus eksekusi dibandingkan sekarang kenapa kita nggak bisa intervensi ke sana, apalagi kerjasama lah dengan partai politik. Mungkin kan? Ya kalau bicara mungkin saja, tapi permasalahannya pilihan untuk misalnya ini tidak sebanding gitu ya antara isu Mary Jane kemudian dengan isu penyanderaan ini gitu ya. Tidak sebanding karena tentunya ini bagaimana sebenarnya negosiasi sebenarnya antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Filipina dalam konteks Mary Jane. Tetapi dalam konteks ini kan kita bicara mengenai ada pihak lain gitu ya, ada pihak ketiga dalam hal ini kelompok teroris yang belum tentu mereka mau mendengarkan apa yang diungkapkan oleh pemerintah Filipina sendiri gitu. Apalagi kemudian apa yang diungkapkan oleh pemerintah Indonesia. Jadi ini perbandingan ini kalau menurut saya itu bukan sesuatu yang bisa dibandingkan. Bukan apple to apple ya? Bukan apple to apple, baik. Benar sekali. Nah, apakah negosiasi dengan Abu Sayyaf ini masih perlu dilakukan? Akan kita bahas di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami pemirsa. Dialog Jurnal Pagi akan segera kembali.